Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin mau jemput Ibu Kapolda, Komandan Dapur Kapolda itu. Bab 2401 Panggil aku Suster Duo-Duo. Ibu Pertiwi perlahan duduk di depan Hua Duo dan meraih tangan Hua Duo. Apa yang membuat iri? Jika Fugui benar-benar bisa bersama Sister Ming, bukankah Fugui akan lebih kuat? Dimu, Yu Zhen, dan Jenny semuanya berpikir lebih terbuka. Bahkan Lu Linger menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di sampingnya. Bukan karena perasaan mereka lemah terhadap Li Fugui. Terus terang, jika identitas Anda berbeda dan pengalaman hidup Anda sebelumnya berbeda, pemikiran Anda ketika memandang hubungan dengan sendirinya akan berbeda. Ini seperti pernikahan yang kaya, terlepas dari apakah kedua belah pihak memiliki landasan hubungan atau tidak. Selama kedua pihak bisa bersama, maka kedua keluarga tersebut sudah cukup untuk bersatu dan menjadi lebih kuat. Adapun perasaan, bisa dipupuk nanti. Namun Hua Duo telah mengikuti Li Fugui dari awal perkembangannya hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa ia telah bersama Li Fugui melalui semua suka dan duka. Sampai sekarang, tidaklah berlebihan untuk menggambarkan dirinya dan Li Fugui sebagai orang yang terintegrasi. Dan dari sudut pandang Hua Duo, setiap kali ada satu wanita lagi di sekitar Li Fugui akan menghabiskan lebih sedikit waktu bersamanya di masa depan. Sama seperti kali ini, jika saudari Ming tidak ada di sini, Li Fugui pasti akan memilih untuk membawanya ke ibu kota. Jadi wanita yang duduk di belakang unicorn sekarang adalah dia. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hua Duo mau tidak mau bertanya pada Yu Zhen dan yang lainnya, apakah kamu tidak marah sama sekali? Petik 2. Yu Zhen yang pertama berbicara, tersenyum pada Hua Duo dan berkata, apa yang perlu dimarahi? Kamu dan aku sama-sama wanita yang paling dicintai Fugui. Dari sudut pandang kami, aku merasa tekanan Fugui sudah sangat tinggi sekarang. Jika dia merasakan itu dia bersama Sister Ming, dia akan membiarkannya jika kamu bahagia, maka kita harus mendukungnya, bukan? Ibu Pertiwi juga setuju dengan gagasan Yu Zhen dan berkata sambil tersenyum, ya, ketika kamu mencintai seseorang, bukankah kamu harus membuat orang lain bahagia? Hua Duo tidak pernah menyangka hal itu pemimpin sekte Disa akan benar-benar melakukannya, untuk bisa mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu. Dia berkata kepada Ibu Pertiwi dengan bingung, saudari Ibu Pertiwi, kamu, di mana kamu mendengar ini, Ibu Pertiwi? Mengguncang teleponnya, saya melihatnya saat menelusuri video pendek. Tapi setelah dia tenang, dia kembali dan memikirkan apa yang dikatakan Ibu Pertiwi. Belum lagi, apa yang dia katakan benar-benar masuk akal. Selain itu, sebelum berangkat hari ini, dia meminta Sister Ming untuk mencium Li Fugui. Pada awalnya, saya hanya ingin melihat apakah Sister Ming benar-benar menyukai Li Fugui. Saat Sister Ming mencium wajah Li Fugui, dari cara saudari Ming memandang Li Fugui, dia sudah memperkirakan bahwa hubungan antara Fugui dan saudari Ming akan memanas. Tepat ketika beberapa gadis menganalisis bahwa hubungan antara Fugui dan Sister Ming kini telah mencapai tingkat tertentu. Li Fugui dan Sister Ming tiba di depan pintu hotel bersama-sama. Ketika Li Fugui membuka pintu dan masuk, Sister Ming mengikuti Li Fugui melewati pintu dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Ibu Pertiwi berbicara lebih dulu, melangkah maju dan meraih tangan saudari Ming, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku ingin memanggilmu saudara perempuanku sekarang. Saudari Ming tidak mau mengakuinya, tetapi ketika dia melihat cara orang-orang di depannya memandangnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Kedua, dia juga tahu bahwa tidak ada tembok kedap udara di dunia.
Sekarang kita baru menyelesaikan sepertiga perjalanan untuk menaklukkan 6 sekte besar. 2/3-nya masih tersisa. Selanjutnya, dia ingin menyembunyikan perasaan ini sepenuhnya. Di depan kelompok ahli ini, kemungkinannya hampir nol. Pikirkan ini, Saudari Ming hanya tersenyum pada beberapa orang dan berkata, "Sekarang kalian semua mengetahuinya. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi." Baru saja, Fugui, dia mengungkapkan cintanya kepadaku, dan aku menerimanya. Hua Duo menghela nafas panjang dan berkata dengan nada yang terkesan menyeramkan, "Saudari Ming, kamu telah jatuh." Wajah Sister Ming menjadi semakin merah. Dia berjalan ke arah Hua Duo dan menjelaskan dengan suara rendah, Duo, aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tapi..." Sebelum Sister Ming bisa menyelesaikannya, Hua Duo dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyela Sister Ming. "Sister Ming, harap tunggu dulu." Saat ini, Hua Duo tampaknya telah menjadi bos Sister Ming. Dia melanjutkan, "Saudari Ming, karena kamu sudah bersama Fugui, aku akan memberitahumu sesuatu dengan jelas sekarang. Seperti yang kamu lihat, Fugui memiliki lebih dari sekedar kamu sebagai pacarnya. Semuanya, dan baru saja kakadimu memanggilmu kakak. Jadi mulai sekarang, selama kami bersama Fugui, kamu akan memanggil kami kakak." Dia tidak menyangka Hua Duo tiba-tiba mengajukan permintaan ini. Yu Zhen menahan tawanya dan tidak berkata apa-apa. Lu Linger, Dimu dan Jenny tersenyum dan menatap Sister Ming dengan penuh perhatian. Beberapa detik kemudian, Saudari Ming baru saja berbicara. Dia dengan ragu-ragu bertanya kepada beberapa orang, "Tunggu sebentar, bukankah kita harus membedakan berdasarkan usia?" Hua Duo berkata terus terang, "Saudari Ming, bukannya kita tidak ingin membedakan berdasarkan usia. Kuncinya adalah tidak ada cara untuk membedakan berdasarkan usia. Sama seperti Jenny, sebagai Ratu Darah klan vampir, dia telah hidup selama hampir 1000 tahun. Selain itu, Lu Linger, usianya ribuan tahun. Saudari Ibu Pertiwi, usianya hampir 100 tahun sekarang. Katakan padaku, bagaimana kita membedakannya berdasarkan usia?" Jadi, kita sudah membahas sebelumnya bahwa berapapun usianya, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Bukankah ini adil? Tentu saja. Jika Fugui terus menjadi pelacur di luar di masa depan dan menemukan beberapa saudara perempuan lagi, maka kamu juga bisa menjadi saudara perempuan. Saudari Ming hampir pingsan. Tapi setelah melihat wajah tenang dari gadis-gadis yang hadir, dia tentu saja tidak banyak bicara. "Halo, saudari," Saudari Ming menyapa dengan lembut. Senyuman cerah langsung muncul di wajah Hua Duo. Dia tersenyum bahagia dan berkata, "Benarkah?" "Haha, panggil aku Sister Duo sekarang." Sister Ming melirik ke arah Hua Duo. Tampak marah kata-kata Hua Duo disebut Hua Duo. Setelah beberapa gadis bermain bersama sebentar, Li Fugui melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 3 sore. Dia menyela pembicaraan gadis-gadis ini dan berkata terus terang kepada semua orang, "Oke, berhentilah membuat masalah sekarang, ini sudah larut, ayo berangkat sekarang." Gadis-gadis ini juga berhenti berpikir. Hua Duo keluar dan memanggil Chang Qiong, Pendeta Tao Qianhe, Kui Piao dan Tian Si Xuanming di kamar sebelah. Kemudian sekelompok orang secara resmi berjalan menuju Laosan. Dalam perjalanan ke Laosan, Li Fugui berkata terus terang kepada semua orang harus ingat saat memasuki pegunungan Fumo kali ini dan jangan pernah bertindak secara pribadi. Kita akan melintasi Gunung Laotian hari ini, cobalah mencari tempat yang cocok untuk berkemah sebelum gelap. Dan kemudian di malam hari beristirahatlah lebih awal.
Besok pagi kita akan berangkat dan langsung menuju Gunung Fumo. Semua orang mendengarkan dengan cermat ketika Li Fugui selesai berbicara. Chang Qiong hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Saudaraku, coba saya lihat. Sebaiknya Anda menggunakan keajaiban langit dan bumi untuk meratakan tempat ini. Dia tersenyum pahit pada Qian Qiong dan berkata, menurutku juga begitu. Tapi pegunungan Fumo membentang ratusan mil, dan ada puluhan juta burung dan binatang di hutan. Dalam keadaan seperti itu, begitu aku menggunakan teknik ini, bukankah itu mengarah pada kehidupan yang hancur? Kami adalah praktisi, dan mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik adalah aturan pertama dari latihan kami. Hanya dengan niat baik dan melepaskan kamu dapat menahan iblis. Kui Piao berkata sambil tersenyum di sampingnya. Saudara Qian Qiong, bukankah kita sudah membicarakan topik ini sebelumnya? Instruksinya mari kita majukan rencana awal sedikit demi sedikit. Di sebelahnya, Guru Surgawi Xuan Ming berkata dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, setelah melewati Gunung Laoshan, jika saya ingat dengan benar, ada 5 puncak lagi yang harus dilewati, agar mereka adalah Gunung Pembunuh Iblis, Gunung Iblis yang terjebak, dan Gunung Iblis yang terbakar. Paviliun Fumo terletak di puncak-puncak Fumo, puncak utama Gunung Fumo. Jadi menurutku kecil kemungkinannya kita bisa mencapai puncak penakluk iblis besok. Hua Duo bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Tuan Xuan Ming, bisakah Anda memberitahu kami secara detail mengapa puncak ini memiliki puncak seperti itu? Nama, saat ini, Yuzhen berkata, bukankah ini sederhana? 5 tetua paviliun Fumo disebut pembunuh iblis, iblis yang terjebak, Del. Sekarang mereka menggunakan nama para tetua ini untuk memberi nama pada gunung-gunung ini, yang juga berguna untuk pertahanan. Tianxi Xuan Ming berkata terus terang, sebenarnya, Anda salah dalam hal ini. Tetap, nama tetua masing-masing sekte pada dasarnya tidak akan berubah. Misalnya, jika seorang tetua meninggal, yang terkuat di antara sekte tersebut akan dipilih untuk menggantikan tetua tersebut. Sama seperti gunung pembunuh iblis, gunung itu telah ada selama ribuan tahun dalam sungai sejarah yang panjang. Penatua pembunuh iblis baru berusia lebih dari 60 tahun sekarang. Dan berkata dengan serius, tapi ada satu hal yang tebakanmu benar. Para tetua ini, jika tebakanku benar, mereka pasti menjaga pegunungan ini sekarang. Menggunakan gunung sebagai formasi, jika kita masuk jauh ke dalamnya, kemungkinan besar kita akan diserang dengan kejam oleh mereka. Li Fugui mendengar ini, dia mencibir dan berkata, jika mereka tidak melawan, saya mungkin akan meninggalkan jalan bagi paviliun penakluk iblis untuk bertahan hidup, tetapi begitu mereka melawan, saya pasti akan membunuh mereka semua tidak peduli berapa banyak yang ada di sisi lain. Baiklah, semuanya, jangan terlalu banyak berpikir, cepat ikuti aku. Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, lalu dia mempercepat langkahnya. Orang-orang di belakangnya juga bergegas maju dengan cepat. Pada saat yang sama, puncak Fumo Gunung Fumo, di aula utama Paviliun Fumo. Beberapa tetua juga mendapat kabar bahwa Li Fugui menghancurkan kota segitiga. Setelah tetua pembunuh iblis yang tinggal di garis terluar menceritakan berita tersebut, Fumo Yuanzong yang duduk di singgasana di depan terkejut. Apa? Anak ini datang begitu cepat? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia telah menghancurkan beberapa sekte? Shamo dan yang lainnya tampak panik. Iblis yang terperangkap itu melangkah maju dan menghela nafas kepada Fumo Yuanzong. Aduh. Sepertinya Li Fugui telah menghancurkan sekte Beidou.
Saya mendengarkan tentara bayaran yang melarikan diri dari kota Lijiao dan berkata bahwa kali ini mereka menghancurkan sekte Sanjiao. Ada 4 orang di kota ini. Salah satunya tidak diragukan lagi adalah Li Fugui, dan 3 lainnya adalah perempuan. Saya tidak tahu siapa mereka. 2 lelaki tua yang tersisa tampaknya adalah Beidou, deskripsi tentara bayaran. Pemimpin klan Kui Piao. Orang lainnya adalah Chang Qiong, pemimpin sekte Tiangang. Fumo Yuanzong berdiri, mondar-mandir di tanah. Sebentar. Dia berkata dengan dingin, langit bukanlah ancaman besar bagi kita, tapi Kui Piao. Pada titik ini, Fumo Yuanzong kemudian diam dan berpikir keras. Fen Mo memiliki kepribadian yang kejam dan berkata dengan fasih, Yang mulia, menurut bawahan saya, lebih baik kita membuat persiapan terlebih dahulu sekarang, menjaga puncak gunung, mengatur formasi, dan menunggu kelinci. 2 tetua Xiao Mei dan Xiao Shi juga setuju. Ji Mei berkata, Yang mulia, saya juga berpikir seharusnya demikian. Gunung Beidou dan Gunung Xuanming jauh lebih tidak aman dibandingkan Gunung Fumo saya. Gunung Fumo membentang ratusan mil. Bahkan jika Li Fugui memiliki kemampuan yang hebat, bagaimana dia bisa meratakan ratusan mil gunung? Selama kita menggunakan gunung sebagai formasi, kita dapat menjebaknya di dalamnya dan kemudian membunuhnya. Tepat setelah iblis-iblis selesai berbicara, iblis-iblis melanjutkan, itu dia. Setelah kematian Li Fugui dan kelompoknya, kami di Paviliun Fumo dapat pergi ke desa Xiaoxi lagi dan menjadikan desa ini sebagai milik kami. Saat itu, kami dapat berlatih dengan tenang. Fumo Yuanzong mengerutkan kening. Kota berbentuk segitiga ini telah memberi mereka aliran kekayaan sejak lama. Kalau bukan karena krisis yang dibawa oleh Li Fugui kali ini, mereka tidak akan mengingat murid-murid yang tinggal di kota segitiga. Tapi kemudian saya memikirkannya. Kali ini adalah langkah bijak untuk memanggil kembali murid-murid dari kota segitiga terlebih dahulu. Mereka telah merasakan kehebatan tempur Li Fugui sebelumnya. Belum lagi murid biasa Paviliun Fumo. Bahkan para tetua ini, jika benar-benar bertarung sendirian, tidak ada yang mungkin menjadi lawan Li Fugui. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Fumo Yuanzong tiba-tiba melihat ke arah para tetua yang hadir dan tiba-tiba bertanya, semuanya, izinkan saya bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak dapat mengalahkan Li Fugui kali ini? Samo dan yang lainnya kembali tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Yang Mulia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Meski mereka juga tahu bahwa kekuatan bertarung Li Fugui tidak bisa dianggap remeh. Tapi sekarang, ini berada di wilayah mereka, letaknya di pegunungan penakluk setan. Selain itu, kecuali murid Gunung Fumo, pembentukan Gunung Fumo mereka dapat diselesaikan oleh orang luar lainnya. Dalam hal ini, bagaimana mungkin mereka kalah? Yang Mulia, Anda harus tahu betapa indahnya formasi Gunung Fumo kita. Bayangkan saja, meskipun Li Fugui adalah pemilik lembah Baihua, bagaimana sekte kecil seperti lembah Baihua bisa dibandingkan dengan Gunung Fumo kita? Tentu saja, untuk sekte Beidou, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya ingat ketika Master Sekte Kui Piao pertama kali datang ke Gunung Fumo kami, bersiap untuk pergi jauh sendirian. Tetapi dia takut oleh racun serangga beracun dan mundur bahkan sebelum dia mendaki Gunung Fusan. Dia tidak akan bisa menghubungi kita. Puncak Fumo, senyuman tipis muncul di wajah Fumo Yuanzong. Dia mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Kalau begitu, kalian bisa berpisah. Bawa murid-muridmu dan pergi untuk menjaga 5 puncak. Jangan biarkan Li Fugui masuk. Selain itu, jika ada bahaya, kamu akan mengirim orang untuk memberitahu mereka sesegera mungkin.
Jangan bersikap keras terhadap mereka. Bersambung.